Menurut kitab Bhagavata Purana, Sri Krishna memiliki 16.108 istri dan 8 diantaranya adalah yang paling terkemuka yang disebut dengan istilah Astabarya yaitu Rukmini, Satyabhama, Jambawati, Kalindi, Mitrawrinda, Nagnajiti, Badra dan Laksana. Namun setelah wafatnya Sri Krishna, bagaimanakah nasib para istrinya tersebut? Pada postingan kali ini, Mimin akan menyampaikan tentang kisah tragis kematian para istri Krishna setelah wafatnya Sri Krishna. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa dukungannya untuk mengklik tombol subscribe serta nyalakan juga tombol notifikasinya agar para sobat pecinta serial Mahabharata tidak ketinggalan kisah-kisah serial Mahabharata khususnya yang tidak ditayangkan di TV. Suksema. Setelah wafatnya Sri Krishna dan sebelum tenggelamnya kerajaan Dwaraka, Arjuna segera pergi ke Dwaraka untuk menyelamatkan para istri Krishna dan para wanita Dwaraka yang masih tersisa untuk dibawa ke kerajaan Indraprastha. Di malam hari di tengah peristirahatan mereka di suatu hutan dalam perjalanan menuju Indraprastha, Arjuna dan para istri-istri Krishna yang masih berduka karena wafatnya Sri Krishna diserang oleh perampok. Suasana pun kembali mencekam di mana para perampok tersebut menarik paksa wanita Yadawa untuk diculik. Melihat hal itu, Arjuna segera menarik busur saktinya. Namun ketika ia ingin menggunakan senjata saktinya yaitu Gandiwa untuk melawan para perampok itu, Arjuna serasa kehilangan semua kekuatannya dan lupa akan mantra dari senjata sakti tersebut. Arjuna pun menjadi sangat kebingungan akan hal tersebut namun di tengah kebingungannya dengan segenap tenaganya dia berusaha untuk melawan para perampok tersebut untuk menyelamatkan para wanita Dwaraka. Dengan hanya bermodalkan kekuatan dari tangkisan busurnya Arjuna pun berhasil mengusir para perampok tersebut namun apa daya sebagian dari wanita Yadawa termasuk beberapa istri Sri Krishna berhasil diculik oleh para perampok itu. Setelah kejadian itu, Arjuna segera membawa para Yadawansi dan para istri Krishna yang tersisa yaitu Ratu Utama Rukmini, Satyabhama, Jambawati, Kalindi, Mitrawrinda, Nagnajiti, Badra dan Laksana menuju Indraprastha. Setelah sesampainya di Indraprastha, keesokan harinya mereka menobatkan cicit Krishna yaitu cucu dari Pradyumna, putra Aniruddha yaitu Bajra yang diangkat menjadi raja dari bangsa Yadawa. Setelah acara penobatan tersebut berakhir, para istri Sri Krishna yang tersisa yaitu Dewi Rukmini, Dewi Sambya, Dewi Himalati dan Dewi Jambawati pergi meninggalkan kerajaan Indraprastha menuju hutan di kaki Gunung Himalaya. Di tengah hutan mereka membuat sebuah api pembakaran dan mengorbankan diri mereka dengan terjun bersama-sama ke dalam api tersebut. Sedangkan Satyabhama dengan istri Krishna yang lainnya melakukan tapasya di tengah hutan di mana mereka bermeditasi kepada Tuhan dan mendaki Himalaya untuk menuju tempat suci yang bernama Kalpa. Mereka pun akhirnya mencapai moksanya di sana. Di sisi lain, Arjuna yang semakin terpuruk setelah kematian Sri Krishna dan para istri Krishna tersebut kemudian menemui Resi Vyasa dan menanyakan apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi. Resi Vyasa memberitahu Arjuna kalau semua wanita Yadawa yang diculik itu merupakan buah karma dari hasil perbuatan mereka terdahulu. Sang Resi juga mengatakan kepada Arjuna kalau Arjuna tidak perlu khawatir dengan semua wanita tersebut karena mereka kini sedang menjalani karma mereka. Resi Vyasa juga berpesan kepada Arjuna di mana setelah wafatnya Sri Krishna berarti tugas Pandawa juga telah selesai di dunia ini. Sang Resi pun menyarankan agar para Pandawa melakukan perjalanan suci ke Gunung Himalaya dan atas saran tersebut akhirnya para Pandawa melakukan tapa brata yaitu perjalanan suci untuk mengelilingi dasawarsa menuju Gunung Himalaya.